Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku Indah Nabila Fahria Syifa dan kedua rekanku yang bernama Nanita Athesya Putri dan Lesfida Alfiani. Nah, pada video ini kami bertiga akan membahas mengenai bromometri dan bromatometri. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja cek videonya. Check it out. Sebelum lebih lanjut, kita mengetahui bagaimana percobaan bromometri dan bromatometri. Ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu bromometri dan bromatometri. Nah, jadi bromometri dan bromatometri itu adalah salah satu metode penetapan kadar suatu zat dengan prinsip reaksi reduksi oksidasi atau redox. Nah, oksidasi adalah suatu proses yang melibatkan atau mengakibatkan adanya kehilangan satu elektron atau lebih dari dalam zat. Nah, bila suatu unsur dioksidasi, maka keadaannya berubah ke harga yang lebih positif. Nah, suatu zat pengoksidasi adalah zat yang memperoleh elektron. Dalam proses itu, zat tersebut direduksi. Nah, kemudian reduksi sebaliknya adalah suatu proses yang mengakibatkan diperolehnya satu elektron atau lebih oleh zat. Nah, bila suatu unsur direduksi, maka keadaan oksidasi berubah menjadi lebih negatif. Jadi, suatu zat pereduksi adalah zat yang kehilangan elektron. Dalam proses itu, zat ini disebut dengan oksidator. Selanjutnya bromometri nih. Bromometri itu merupakan penentuan kadar senyawa. Penentuan tersebut berdasarkan reaksi reduksi oksidasi. Reaksi di mana proses titrasi atau reaksi antara reduktor dan bromin berjalan lambat, sehingga dilakukan titrasi secara tidak langsung dengan menambahkan bromin berlebih. Nah, selanjutnya bromatometri. Nah, bromatometri itu adalah suatu metode oksidasi dengan dasar reaksi dari ion bromat atau BrO3. Nah, oksidasi potensiometri yang relatif tinggi dari sistem ini menunjukkan bahwa kalium bromat adalah oksidator yang kuat. Hanya saja kecepatan reaksinya tidak cukup tinggi. Nah, untuk menaikkan kecepatan ini, titrasi dilakukan dalam suasana asam. Nah, ion bromat mampu mengoksidasi iodida menjadi iod. Sebelum melakukan percobaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, elemen biar dilapisi dengan aluminium foil untuk mencegah terjadinya teroksidasi dengan udara, cahaya, ataupun lainnya untuk menjaga mutu dari bahan. Yang kedua, beberapa bahan yang mudah menyerap air atau uap air atau yang bersifat higrofis ditaruh di kaca arloji. Yang ketiga, mudah dicuci atau dibilas sebelum digunakan dengan menggunakan kalium bromat dan aquades. Nah, yang pertama, pembuatan larutan standar sekunder, yaitu larutan natrium tiosulfat dengan cara larutkan sebanyak 24,870 mg natrium tiosulfat dan 200 mg natrium karbonat dalam 1 liter aquades yang telah direbus terlebih dahulu. Kemudian didiamkan selama 24 jam dan disaring. Yang kedua, pembuatan larutan standar primer, yaitu larutan kalium bikromat. Dilarutkan sebanyak 2,783 gram kalium bikromat dengan 1 liter aquades dalam labu ukur 1 liter sampai tanda batas, lalu dikocok homogen. Selanjutnya, pembuatan indikator. Yang pertama, larutan amilum 0,5%. Nah, dibuat larutan amilum 0,5% di dalam aquades lalu dipanaskan sampai kental. Nah, larutan amilum ini harus dibuat baru atau fresh. Yang kedua, pembuatan indikator metil merah dengan cara 100 mg metil merah ditambah dengan 3,75 ml larutan natrium hidroksida 0,1 N dan 10 ml etanol. Kemudian ditambah aquades sampai dengan 50 ml. Nah, selanjutnya prosedur pembakuan larutan standar sekunder atau titran, yaitu larutan natrium tiosulfat 0,1 N dengan cara dipipet sebanyak 10 ml larutan kalium iodat 0,1 N ditambah dengan asam klorida 4 N dan sebanyak 0,8 gram kalium iodida, lalu dikocok dan dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 N sampai larutan berwarna kuning muda. Kemudian ditambahkan
2 ml larutan indikator amilum 0,5% dan dilanjutkan dititrasi sampai warna biru tetapnya hilang. Selanjutnya, penerapan kadar fenol. Terdiri dari dua prosedur. Yang pertama, dipipet sebanyak 10 ml ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 20 ml larutan kalium bikromat 0,1 N dan 1 gram kalium bromida. Lalu ditambahkan sebanyak 5 ml asam klorida pekat dan dikocok selama 15 menit, kemudian didiamkan selama 10 menit. Selanjutnya ditambah sebanyak 1 gram kalium iodida, lalu dikocok dan dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 N dan menambah larutan amilum 0,5% sebelum titik akhir. Yang kedua, dipipet sampel sebanyak 10 ml ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan 10 ml larutan air suling dan 10 ml asam klorida 2,5 N serta 1 gram kalium bromida. Selanjutnya diteteskan dengan 3 tetes indikator metil merah dan dititrasi dengan kalium bikromat 0,1 N. Lalu dikocok kuat sampai warna merah menjadi hilang menjadi agak kemerahan. Praktikum analisa farmasi kuantitatif percobaan keempat kali ini membahas mengenai titrasi bromometri dan titrasi bromatometri. Praktikum ini dilakukan untuk menetapkan kadar dari suatu sampel, di mana sampel yang digunakan adalah fenol. Penetapan kadar fenol ini digunakan titrasi bromometri dan bromatometri yang pada prinsipnya mengedepankan reaksi oksidasi dan reduksi atau dikenal juga dengan reaksi redox. Beberapa proses reaksi yang dapat terjadi pada titrasi bromometri dan bromatometri ini dapat dilihat dari ion bromat yang akan direduksi menjadi ion bromida selama proses titrasi berlangsung. Adanya sedikit kelebihan kalium bromat dalam larutan akan menyebabkan ion bromida bereaksi dengan ion bromat. Bromin yang dilepaskan akan mengubah larutan menjadi warna kuning pucat. Warna ini sangat lemah sehingga tidak mudah untuk menentukan titik akhir dari titrasi tersebut. Bromin yang dilepaskan tersebut bersifat tidak stabil. Bromin yang dihasilkan tidak stabil karena tekanan uapnya yang tinggi dan mudah menguap. Penetapan kadar perlu dilakukan pada suhu serendah mungkin dan labu harus ditutup. Pada uji ini menggunakan larutan natrium tiosulfat untuk pembakuannya. Natrium tiosulfat dengan bentuk yang haflur atau kristal hijau ini digunakan sebagai larutan standar. Metode titrasi bromometri dan bromatometri yang berprinsip reaksi reduksi dan oksidasi. Proses reaksinya yang mengakibatkan hilangnya satu ataupun lebih elektron dari zat yang digunakan sebagai reaktan atau dikenal dengan oksidasi. Titrasi secara langsung dilakukan dalam suasana asam menggunakan metil merah. Titrasi bromometri dan bromatometri kali ini ketika menjelang titik akhir titrasi, maka perlu untuk ditambahkan lagi indikator. Hal ini dilakukan karena dalam lingkungan asam, metil merah akan dirusak oleh beberapa brom secara irreversibel atau tidak dapat balik menjadi warna kuning. Reaksi kerusakan ini terjadi sangat cepat dan kemungkinan terjadi sebelum titik akhir tercapai. Maka dari itu, sangat perlu ditambahkan indikator menjelang titik akhir. Sedangkan perlakuan titrasi secara tidak langsung dengan penetapan kadar senyawa dilakukan dengan jalan mereaksikan brom secara berlebihan. Biasanya didapat dari larutan kalium bromat atau kalium bromida. Larutan tersebut dengan kalium iodida dan dilakukan titrasi dengan menggunakan indikator mati. Penetapan kadar senyawa dengan titrasi tidak langsung ini dilakukan dalam Erlenmeyer tertutup karena sifat brom yang mudah menguap. Suasana yang asam, ion bromat maupun mengoksidasi iodida menjadi ion. Adanya brom pada titrasi tidak langsung dititrasi dengan menggunakan larutan natrium tiosulfat. Dikarenakan perbedaan potensialnya sangat besar. Akibatnya jika brom langsung dititrasi dengan natrium tiosulfat, maka yang dihasilkan tidak hanya tetrationat atau S4O62-, tetapi juga sulfat S2O42-. Bahkan mungkin lipid yang berupa endapan kuning. Reaksi bromina senyawa-senyawa organik larutan standar untuk menghasilkan sejumlah bromin dengan kuantitas yang diketahui. Bromina tersebut kemudian dapat digunakan untuk membrominasi. Praktikum ini dibagi menjadi 3
3 kelompok berbeda untuk penentuan kadar fenol dengan konsentrasi yang berbeda pula. Hasilnya pada volume pertama kadarnya sebesar 0,795%, sedangkan pada volume kedua hasilnya sebesar 0,1%, dan yang ketiga 0,602%.